Oke, berikutnya kita akan berbicara tentang pembetulan kesalahan tulis dan kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan perpajakan ya. Di sini DJP membuka peluang apabila DJP dalam menerbitkan suatu ketetapan terjadi kekeliruan ya. Ini diamanati di dalam pasal 16 Undang-Undang KUP ya. Ya sambil kita merujuk langsung ke dalam undang-undangnya supaya kita tahu ada di mana poinnya gitu ya. Oke, nah setelah SPT disampaikan lalu petugas diberi hak untuk melakukan pengujian, menerbitkan ketetapan, lalu ada penagihan keberatan gitu ya. Di sini dibahas pula tentang apabila dimungkinkan terjadinya kesalahan gitu ya dalam penetapan. Nah, dasar pembetulan ya. WP dapat mengajukan permohonan pembetulan ya. DJP karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKP ya, yaitu SKPKB, SKPKBT, SKPN dan SKPLB. Bisa juga membetulkan surat tagihan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi, ya, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, surat keputusan pemberian imbalan bunga, SPPT, SKPK PBB, SKP PBB ya. Terus STP PBB, surat keputusan pemberian pengurangan PBB dan surat keputusan pengurangan denda PBB ya. Yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Ya manusiawi ya, namanya orang bisa salah gitu. Nah, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada di atas ya, dapat berupa surat keputusan pembatalan ketetapan atau surat ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak atas surat tagihan pajak. Nah, ini ya. Tuh benar ya. Di dalam penjelasan pasal 16 ayat 1 ya, ruang lingkup pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang dapat dibetulkan meliputi kesalahan tulis antara lain berupa kesalahan penulisan nama, alamat NPWP, nomor SKP, jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak, tanggal jatuh tempo atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah pajak terutang. Gitu ya. Nah, terus juga kesalahan hitung antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian atau pembagian suatu bilangan atau kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan SKP, STP, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, putusan banding atau putusan meninjauan kembali ya. Jangan lupa ya, ini pasal 16 ya, pasal 16. Kekeliruan dalam penerapan ketentuan ya, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase norma penghitungan penghasilan neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan PTKP, kekeliruan penghitungan PPh dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak. Ya, ini ya, mungkin lah, pokoknya mungkin gitu ya. Pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan tersebut di atas yang terkait dengan pengkreditan PPN hanya dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan PM yang menjadi kredit pajak dan tidak mengandung sengketa antara fiskus dan wajib pajak. Jadi isinya jangan sampai jadi sengketa baru gitu. Ya, kalau salah hitung ya salah sendiri gitu ya. Nah, jadi misalnya katakan 14 ayat 4 gitu ya, atas suatu ketetapan. Misalnya dasar pengenaan pajaknya katakan misalnya berapa ya? 100 juta gitu. Nah, kan sanksi 14 ayat 4 kan 1% ya. 1%. Dan dia nggak ada pengalinya. Ya udah dari 100 juta maka sanksi 14 ayat 4-nya itu adalah 1 juta gitu kan. Nah, terus kalau ditetapkan sama petugasnya salah ngitung misalnya, dia lupa kalau misalnya itu udah dirubah di Undang-Undang Cipta Kerja gitu kan, dia kenain lagi masih 2%, ya salah ya gitu. Atau misalnya udah mah benar 1% tapi dikalikan bulan, tambah ngaco ya.
Tapi bisa aja kemungkinan kayak gitu. Saya sempat kemarin ada orang konsultasi, saya bilang wah 14 cm salah ngitung ini gitu. Ya udah akhirnya kayaknya sih belum sempat diajukan ini deh belum sempat diterbitin STP-nya. Selanjutnya adalah tata cara pembetulan ya. Tata cara pengajuan permohonan pembetulan yaitu permohonan pembetulan oleh WP harus disampaikan oleh kantor DJP yang menerbitkan surat ketetapan pajak. Nah, disampaikan ke KPP yang menerbitkan SKP-nya. Ya bukan kantor yang lain ya, harus di kantor tersebut. Ya bingung lah orang ini, lu salah alamat kayak gitu ya. Ya. Yang menerbitkan SKP, STP atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan. Nah, satu permohonan diajukan untuk satu ketetapan, surat tagihan atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan, karena masing-masing adalah produk hukum ya gitu ya. Dan permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditangani oleh bukan wajib pajak mah harus dilampiri dengan surat kuasa. Normal ya. Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi persyaratan di atas, DJP harus memberitahukan secara tertulis. Gitu. Nah, jangka waktu pembetulan adalah 6 bulan. Ya, DJP dalam waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan wajib pajak. Apabila jangka waktunya udah lewat, maka permohonan pembetulan dianggap dikabulkan. Dan DJP harus menerbitkan SKP surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan paling lama 1 bulan sejak berakhirnya jangka waktu pembetulan. Nah, keputusan tersebut dapat berupa menambahkan, mengurangkan, menghapuskan jumlah pajak yang terutang atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan wajib pajak. Nah, haknya si wajib pajak adalah dapat meminta secara tertulis kepada DJP mengenai alasan menjadi dasar menambah, mengurangkan, menghapus atau menolak permohonan gitu yang diajukan oleh wajib pajak. Ya, ini kan karena permohonan ya. Misalnya emang salah ya, udah lah gitu. Tapi kadang juga DJP-nya memang salah gitu, tinggal kasih tahu aja, wih salah wih gitu. Gitu. Ya kita bikin permohonan kalau misalnya kesalahannya di sisinya DJP ya apa gitu alasan untuk menolak ya. Oke. Selanjutnya pembukuan dan pencatatan ini agak panjang sebenarnya, tapi kita coba aja ya. Ini udah berapa menit sih? Sudah 8 menit. Ya, masih 8 menit. Masih bisa kita lanjutin ya. Pembukuan dan pencatatan. Nah, ini cukup penting ya, dan ini beberapa hal diantaranya adalah menjadi permasalahan yang dibahas di pasal 38 dan 39 ya. Undang-Undang KUP tentang ketentuan pidana gitu. Ya. Nah, pengertian pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pembukuan akuntansi ya. Laba rugi dan neraca ya, harta kewajiban modal itu isinya kan. Kalau laporan laba rugi kan penghasilan dan biaya. Terus harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa itu kita sebutnya apa ya? Harga pokok ya. Gitu. Nah, ini ya harus orang yang belajar pajak ini harus paham banget ini pasal 28 ya. Harus ulang-ulang terus. Kalau udah lama nggak kontak, ulang lagi, baca lagi gitu. Nah, WP, OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Wajib ya. Sedangkan WP yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah WPOP yang melakukan kegiatan usaha tertentu ya atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.
termasuk juga daftar penghasilan bruto yang dilakukan oleh pengusaha yang menghitung pajaknya dengan PPh final berdasarkan PP 23 atau PP 55 ya. Nah, terus pembukuan ini ada syarat-syaratnya tentunya ya, di pasal 28 nih, nggak semata-mata sesuai akuntansi begitu, tapi ada syarat-syaratnya. Ya mayoritasnya emang di akuntansi udah cukup sih sebenarnya. Bukan cukup ya. Yang ya bagus malah pajak itu yang bersandar sama laporan keuangan sebenarnya. Akuntansi maksudnya. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Iya. Kalau ini kan akuntansi itu kan historis ya. Jadi yang dicatat apa yang ada di dalam akuntansi itu apa yang sudah terjadi kan, begitu. Dan tentunya yang menggambarkan kegiatan usaha, dan ya kita tahu lah akuntansi itu digunakan sama stakeholder buat apa gitu ya. Untuk misalnya pemilik usahanya, pemodalnya, atau bank yang memberi pinjaman dan yang selainnya ya. Terus pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan. Nah, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan sel-sel akrual atau sel-sel kas. Gitu. Kalau misalnya kita mau akrual ya akrual, jangan pindah bolak-balik ke kas gitu. Atau kalau misalnya mau FIFO yang jelas gitu. Tapi kalau misalnya mau dicampur juga ya bisa-bisa aja sih. Atau penyusutan misalnya mau garis lurus sama ini satu aset gitu. Misalnya dia garis lurus gitu ya. Atau misalnya mesin yang lain dia menggunakan double decline ya bebas begitu. Cuman dia harus konsisten, kalau dipakai itu terus gitu. Kalau mau dirubah ngomong gitu kan. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari DJP gitu. Nah, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta kewajiban modal ya, neraca ya, atau laporan posisi keuangan, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian ya, laba rugi dan HPP itu ya. Sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah harus dapat diselenggarakan setelah mendapat izin gitu. Berikutnya buku catatan dan dokumen itu ya, dan hasil pengolahan data secara elektronik atau program aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak. Jadi kalau misalnya ya itu untuk OP atau tempat kedudukan bagi WP Badan. Soalnya nanti kalau tiba-tiba diperiksa kah atau ditanyain akun-akun yang ini sama AR gitu ya, harus bisa diakses ya. Ya, begitu deh pembukuan ya. Selanjutnya ini ada tata cara penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing. Ya ini untuk A yang enggak inilah. Nah, terus nih pengertian pencatatan ya, yaitu WPOP yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan dia boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan neto gitu. Terus yang kedua WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, terus ketentuan pokok pencatatan. Ya, pencatatan harus secara lengkap dan benar serta didukung dengan dokumen yang dijadikan dasar penghitungan peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto serta penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final. Berikutnya pencatatan dalam 1 tahun pajak meliputi jangka waktu 12 bulan mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Ya, pencatatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan selama 10 tahun. Ya, pencatatan harus terkronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal. Ya. Nah, terus juga dilakukan dengan mata uang rupiah, harus diselenggarakan dengan itikat baik. Ya udah dibahas tadi sebelumnya ya. Oke. Ternyata nggak banyak. Oke, ini kita sekalian coba singgung ya tentang ketentuan pidana ya, dan bagaimana kaitannya sama pembukuan ya. Ini ya.
Setiap orang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, ya. Itu pidana. Terus berikutnya, kesengajaan. Ini perhatikan ya. Yang di poin ini nih. D, menyampaikan SPT atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Terus yang F, memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Tadi kan udah dikasih tahu bahwa pembukuan harus berdasarkan etikat yang baik dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, kan begitu. Kalau nggak terpenuhi itu ya ini merupakan kesengajaan yang berkonsekuensi pidana ya. Terus tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan dan dokumen. Gitu. Ini juga nggak boleh ya. Kaitannya sama pembukuan. Terus yang ketiga, yang keempat, tidak menyimpan buku, catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan dan hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik ya atau aplikasi online sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 tuh kan. Gitu. Ini serius ya, tentang pembukuan jangan dianggap sepele. Oke. Begitu ya. Cukup dulu. Nanti habis ini kita mau bahas tentang pemeriksaan. Ya, terima kasih.